atas kehadiran Salam Bapak warahmatullahi Insinyur Tribudi Ampradi MT dan Bapak Sundoyo Ini aja. SMT serta Justinus Ayub Kambuno yang hari ini akan melakukan presentasi seminar hasil penelitian skripsinya dengan judul Pengaruh Geometri Peledakan terhadap penggunaan bahan peledak di PIT Merandai. Iya, Pak. Di job setnya PIT Merandai pada kontraktor PT Cipta Kerjatama, PT Bukit Baiduri Energi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, Justinus Ayub Kambuno, silakan Anda presentasikan seminar hasil penelitian Anda. Waktu maksimal 10 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimulai dari dosen penguji. Oke, silakan Anda presentasikan, maksimal waktu 10 menit, silakan. Oke, Pak. Pengaruh geometri peledakan terhadap penggunaan bahan peledak di PIT Merandai pada kontraktor PT Cipta Kerjatama Jobset PT Bukit Baiduri Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pendahuluan latar belakang tahapan pengupasan tanah penutup overburden dan batu bara dilakukan dengan cara pengerukan. Apabila material tersebut tergolong keras, maka digunakan metode peledakan karena sistem ini dinilai lebih efisien dan ekonomis daripada menggunakan metode ripping. Metode ripping. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi geometri peledakan terhadap penggunaan bahan peledak untuk memenuhi target produksi peledakan di mana geometri aktual pada bulan Juli yaitu 920,643 BCM, sedangkan pada perencanaan bulan Juli yaitu 873,159 BCM. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara teknis geometri peledakan pada pelaksanaan peledakan dengan tujuan yaitu 1. Untuk mengetahui ketercapaian target produksi peledakan. 2. Untuk mengetahui jumlah bahan peledak yang efektif untuk ketercapaian target produksi. 3. Mengevaluasi fragmentasi peledakan aktual dengan menggunakan fragmentasi teoritis. Rumusan masalahnya, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana geometri peledakan pengaruhnya terhadap bahan peledak. Dalam hal ini adalah powder factor, sehingga dihasilkan peledakan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. 2. Bagaimana upaya dalam mencapai target produksi. Batasan masalah. Dalam penulisan skripsi ini dibatasi masalah. 1. Tidak membahas keekonomian bahan peledak. 2. Fragmentasi peledakan secara teoritis menggunakan rumus Kuznetsov. 3. Lokasi penelitian di PIT Merandai PT BBS selama periode penelitian di bulan Juli 2019. 4. Kondisi geologi lokal daerah penelitian. Tahapan metodologi penelitiannya, yaitu data primer, kondisi geologi di lapangan, 2. Geometri peledakan aktual, 3. Konsumsi handak aktual, 4. Dokumentasi kegiatan. Data sekundernya, peta kesampaian daerah, profil perusahaan, blast plan, laporan produksi peledakan per peledakan. Didapat hasil kondisi geologi daerah penelitian, pemboran peledakan, geometri peledakan aktual, tahapan pelaksanaan peledakan, peralatan dan perlengkapan peledakan, pemakaian bahan peledak, powder faktor, hasil peledakan di PIT Merandai, jenjang hasil peledakan. Sejarah dan profil perusahaan. PT Bukit Baiduri Energi, BB adalah sebuah perusahaan tambang peninggalan bangsa Belanda Timur yang berdiri pada tahun 1849 yang bernama Oost Borneo Markave pada tahun 1974, berubah menjadi CP Baiduri Enterprise dengan izin penambangan SK nomor 107 SK DJ DPP 100 pertambangan di 1100. Bentuk perusahaan menjadi perseroan terbatas PT dengan nama PT Baiduri Enterprise tahun 1980. Perusahaan ini memiliki KP eksplorasi DU 1518 dan DU akhirnya pada awal
tahun 1992 sebagian besar saham dari PT Bukit Baiduri Enterprise dibeli oleh PT Gajah Tunggal Mulia Group, suatu kelompok usaha swasta nasional. Dilewati aja. Lokasi kesampaian daerah. Lokasi penambangan di PT Bukit Baiduri Energi secara administrasi terletak di Kota Matia, Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Daerah penyelidikan dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 lewat darat dari Bandar Udara di Balikpapan ke pusat kota Samarinda selama 3,5 jam. PT Bukit Baidur Energi berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Samarinda dan dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke arah Jalan Poros Samarinda Tenggarong, RT 16 km 12, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong, Seberang Kutai Kartanegara. Lokasi pelabuhan PT Bukit Baidur Energi terletak di Merande, Desa Duri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memperoleh batubara dari area penambangan bagian selatan, South Area, sedangkan batubara dari area bagian utara, North Area, dibawa ke pelabuhan PT Mahakam Coal Terminal, MTC. Langsung ke poinnya saja, penelitian. Oke, Pak. Maksud, tujuan, dan hasilnya. Kondisi geologi daerah penelitian. Morfologi daerah penelitian sebagian besar mempunyai kenampakan permukaan rendah. Stratigrafi secara regional wilayah PT CK, jobsite PT BBE, termasuk dalam cekungan Kutai Basin, tepatnya di formasi Balikpapan yang memiliki litologi batu pasir kuarsa, batu lepuk, sisipan lada, dan batu bara. Litologi dari pengamatan di lapangan, khususnya daerah Pit Meranti, memiliki litologi dan deskripsi sebagai berikut. Sandstone berwarna abu-abu, struktur sedimen masif, densitas batuannya 2,0 sampai 2,2 gram per Celsius. Claystone, batu lempung, densitas batuan 1,6 sampai 2,6 gram Celsius. Pemboran ledakan. Kegiatan peledakan diawali dengan kegiatan pemboran bertujuan untuk membuat lubang bor, juga berfungsi sebagai lubang ledak guna diisikan bahan peledak untuk kemudian diledakkan. Pemboran lubang ledak dilakukan dengan alat rotary drill berdiameter 6,25 inci dengan pola lubang ledak zigzag dan arah tegak lurus satu bidang per lapisan. Pola pemboran yang diterapkan saat ini adalah pola pengeboran segitiga sama kaki, yaitu antara lubang bor dibuat zigzag yang berasal dari pola persegi panjang dengan jumlah baris yang diledakkan 10-15 baris. Kecepatan pemboran adalah kecepatan pemboran untuk alat bor. Red drill DMT DX 800 rata-rata sebesar 7,669 meter per menit. Red drill Martin Johnson rata-rata sebesar 5,82 meter per menit, dan red drill Sandvik D245S rata-rata sebesar 12,5 meter per menit. Volume setara adalah suatu bilangan yang menyatakan volume tertentu batuan yang berhasil diledakkan pada setiap satuan panjangnya dan dinyatakan dalam meter kubik per meter. Dari pengamatan di lapangan kemudian dilakukan perhitungan, didapatkan nilai volume setara sebesar 12,5 meter per menit. Geometri aktual yang digunakan antara lain Barden 4,41 meter, spasi 5,41 meter, kedalaman lubang 5,90 meter, steaming 2,57 meter, jarak lubang antar preface dengan lubang ledak 2,20 meter, subdrill 0,5 meter, kolom isian 3,33 meter, diameter lubang 6,25 inci, produksi peledakan 920,643 BCM, jumlah lubang 0,88 lubang, PF 0,23 kg per meter. BCM. Tahap pelaksanaan peledakan itu perencanaan, persiapan area, persiapan pemboran drill preparation,
permintaan kebutuhan bahan peledak kepada gudang handak. 5. Pengangkutan handak menggunakan mobil ke lokasi peledakan. 6. Charging. 7. Perangkaian atau tie-up. 8. Evakuasi unit. 9. Pemeriksaan lokasi blasting yang dinyatakan aman. Perlengkapan dan peralatan dan perlengkapan peledakan. Blasting machine, pita barikade, cangkul, ohmmeter, plastik tuner, papan pemberitahuan lokasi yang akan diledakkan, meteran dengan shelter, in-hole delay dan surface delay, detonator, dinamit, anpo. Pemakaian kebutuhan bahan peledak. Penggunaan amonium nitrat 64,5% adalah rata-ratanya 167,089 kg per bulan. Fuel oil 5,5% kg 10,900 kg per bulan. ANPO 197,989 kg per bulan. Penggunaan diesel 3,089 pieces per bulan. In-hole delay 500 ms 6 meter 3,237 pieces per bulan. In-hole delay 9 meter 2,942. In-hole delay 6000 ms 6 meter 881 pieces per bulan. Surface delay 25 9 meter 2294. Surface delay 42 ms 9 meter 841 pieces. Surface delay 67 1721 pieces per bulan. Surface delay 9 ms 9 meter 302 pieces per bulan. Surface delay 25 ms 51 pieces per bulan. LDTO-nya 59 pieces per bulan. Dari rata-rata ini powder faktornya 197,989 kg atau 920,643 BCM. 0,23 kg BCM dan rata-rata 0,21 kg per meter. Pembahasan upaya ketercapaian bahan peledak. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil evaluasi penelitian yaitu tercapainya rencana kerja produksi peledakan pada bulan Juli 2019 yang disebabkan oleh produksi perpeledakan dalam perharinya telah mencapai target rencana kerja perpeledakan yang telah ditentukan PT BBE di bulan Juli yang sebesar 22,698 BCM per peledakan dengan catatan hasil produksi perpeledakan dalam 1 bulan dari 31 hari bekerja dengan 29 hari produksi perpeledakan dan 2 hari tidak ada kegiatan peledakan. No blasting menyebabkan produksi perpeledakan tersebut masih bisa tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada pemboran dan peledakan itu cuaca, lubang bor yang ketat, kecepatan pemboran, ketidaktepatan posisi pemboran lubang ledak, hasil produksi peledakan dan hasil evaluasi geometri peledakan terhadap pengguna terhadap produksi peledakan. Diameter lubang ledak, Bardan sekian, dan lain-lain. Upaya perbaikan perkiraan fragmentasi. Ukuran rata-rata fragmentasi peledakan dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan Kuznetsov 1973 itu sebagai berikut. Fragmentasi batuan basa menghasilkan 34,32 cm. Fragmentasi batuan keringnya yaitu 32,48 cm. Kajian penggunaan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak aktual rata-rata AN 94,5% per peledakan itu 4,035 kg per bulan. Rata-rata FO 222 kg. Rata-rata ANFO per peledakan 4257 kg. Rata-rata lubang kering per peledakan 88 lubang. Rata-rata lubang basah per peledakan 42 lubang. Total lubang ledak dalam 1 bulan 6269 per lubang. Total kebutuhan
kebutuhan bahan peledak bulan Juli 197,989 kg per bulan. Penggunaan bahan peledak perbaikan. Rata-rata AN 4,015, rata-rata FO 220 kg, ANFO perpeledakan 4235, lubang kering perpeledakan 88 lubang basah perpeledakan 42 lubang, total lubang ledak dalam 1 bulan 6269 lubang, total kebutuhan bahan peledak bulan Juli itu 179,472 kg per bulan. Jadi, penggunaan bahan peledak pada bulan Juli sebanyak 197,989 kg dengan dilakukannya upaya perbaikan penggunaan bahan peledak menjadi 179,472 kg per bulan atau berkurang sebesar 18.517 kg, tetapi efisiensi nilai powder faktornya dapat ditekan menjadi 0,20 kg per BCM. Berdasarkan hasil kajian penelitian dengan menggunakan secara teori geometri peledakan RLA sebagai upaya perbaikan terhadap permasalahan dari kondisi sebenarnya di PT BBE pada kegiatan peledakan dapat dikatakan lebih produktif karena mengubah parameter ukuran geometri peledakan berdasarkan pertimbangan karakteristik bahan peledak yang digunakan. Sifat batuan di lokasi peledakan, diameter lubang ledak saat ini, faktor yang disesuaikan untuk batuan yang akan diledakkan, faktor yang disesuaikan untuk bahan peledak yang dipakai, keadaan struktur geologi, serta koreksi terhadap jumlah lubang ledak yang akan diledakkan telah mampu meningkatkan produksi peledakan bulan Juli 2019 yang kurang 47,444 BCM dari rencana produksi 873,199 BCM per bulan. Setelah diperbaiki, melebihi target yaitu sebesar 2,904 BCM. Penggunaan bahan peledak pada bulan Juli sebanyak 197,989 kg dengan dilakukannya upaya perbaikan penggunaan bahan peledak berkurang menjadi 179,472 kg per bulan atau berkurang sebesar 18,517 kg, tetapi efisiensi nilai PF-nya dapat ditekan menjadi 0,20 kg per BCM. Sudah selesai Kak Yop? Sudah Pak. Oh, Pak Andi. Sudah ngomong, sudah. Mau diam aja. Oke. Kalau dilihat daripada skripsi yang dilakukan oleh Justinus ini, bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi geometri peledakannya terhadap penggunaan bahan peledak. Ya, jadi lebih ke bahan peledak sebenarnya kalau dilihat dari ini, karena tujuannya untuk mengetahui ketercapaiannya, apakah tercapai atau tidak target produksi peledakannya, kemudian mengetahui jumlah bahan peledak yang efektif untuk mencapai ketercapaian produksi, kemudian mengevaluasi fragmentasi peledakan aktual dengan menggunakan fragmentasi teoritis. Baik, saya akan serahkan kepada penguji 2, Pak Tribudi. Silakan untuk sesi tanya jawab pertama. Terima kasih Pak Andi. Ini Pak Sundoyo nggak duluan kah penguji satunya nih? Wah, penguji 2 dulu aja Pak. Pak Tri, sudah dimanggakan tuh. Jangan gitu lah. Siapa? Justinus, Ayub. Ya Pak. Panggilannya siapa nih? Justinus saja Kak, Ayub aja? Justinus. Oh, Justinus. Justinus ini tadi malam saya baca ini ya, jadi draftnya ini, draft skripsimu. Kemudian ada beberapa catatan nanti ya, kamu lihat dimintakan ke Fakultas Teknik. Ya. Yang pertama itu pernah dapat ya, metode penelitian dan penulisan ilmiah pernah ya? Kenapa Pak? Metode penelitian dan penulisan ilmiah, MPPI kalau nggak salah. Sekarang siapa dosennya ya?
Enggak tahu saya, Pak. Wah, Lupa mata sudah. kuliah tuh. Hah? Mata kuliahnya ada itu metode. Ada. Mm-mm. Pak Mul kali ya, lain. Iya, Pak Mul, Pak Mul. Oh iya iya iya. Pak Jangan Mulyono. kaget. Nggak usah kaget Mas, tenang aja. Oh ya, Jadi kalau disebut metode penelitian dan penulisan ilmiah, di dalam metode penelitiannya itu sendiri sebenarnya di dalam skripsi draftmu ini terkait ya linear dari bab 1 sampai terakhir. Kemudian poinnya apa yang akan dijadikan judul dan apa tujuan-tujuannya. Itu nanti larinya ke metode penelitiannya. Kemudian di dalam penulisannya ini saya lihat juga masih banyak ya Mas Justinus nih. Hurufnya kecil, ada yang besar, ada fontnya dia. oke, Pak. Nanti dibaiki. Iya, ya. Kemudian ada juga cara penulisan untuk tabel, mestinya tabel 41 gitu ya. Harusnya kan di atasnya tabel ya. Iya. Ini di bawah. Kalau gambar jelas di bawah. Kemudian sarinya juga belum ada ya. Oh ya, belum, Pak. Oh iya, tinggalan ya. Saking lamanya ini Juli 2019. Kemudian ini saya lihat judulnya adalah pengaruh geometri peledakan terhadap penggunaan bahan peledak ya, Mas. Iya, Pak. Kemudian dimaksud dan tujuannya ini mengevaluasi dia. Mengevaluasi geometri peledakan terhadap penggunaan bahan peledak. Iya. Nanti dipaskan lagi. Karena di sini muncul tujuan yang pertama ini adalah ketercapaian target produksi peledakan. Iya, ya, Pak. Yang kedua, jumlah bahan peledak yang efektif untuk ketercapaian target produksi. Yang ketiga, mengevaluasi fragmentasi peledakan aktual dengan menggunakan fragmentasi teoritis. Saya baca-baca sampai belakang itu sebenarnya lengkap itu ya. Jadi tidak hanya evaluasi fragmen peledakan aktualnya, tetapi juga dari geometrinya ada, bahan peledaknya ada gitu ya. Iya, Pak. Iya. Jadi tidak hanya fragmentasi saja ya, Mas Justinus. Kemudian nanti coba dibuatkan seperti hasil penelitianmu ini, sebenarnya hasil itu sebenarnya hanya melaporkan saja hasil-hasil lapanganmu ya. Jangan dimunculkan pembahasan ataupun jangan dimunculkan kesimpulan tentang geometrinya, hasilnya apa di lapangan dalam perhitunganmu, pengukuranmu, kemudian bahan peledaknya apa, gitu ya. Ya. Nah, itu nanti yang dimasukkan di dalam hasil penelitian itu aja. Nah, berikutnya di dalam pembahasan baru nanti kamu dibahaslah dari masing-masing tujuanmu ini. Nah, saya lihat di belakang itu di pembahasan nggak salah ya, target produksi sebenarnya sudah muncul di hasil penelitian. Target produksinya 800 berapa itu? Hasil di rencana dari perusahaan itu berapa itu di hasil penelitian itu? Sebentar, di halaman. Oh, iya. Di halaman berapa, Pak? Sabar. Saya aja sekalian buka ini soalnya ya. Ini bab 3, bab 4. Bab 4. Mana bab 4? Oke. Ini nanti saya ke depan ke belakang ya, Mas Justinus. Iya, Pak. Ya, maksudnya dari bab ke depan, bab ke belakang lagi. Di situ direncanakan
Sebentar, berapa itu 800 tambah peledak di halaman sebentar. Oh ini nah. Tuh. Di atasnya berapa ya yang direncanakan dia? Lupa saya. Halaman berapa? Pembahasan. Yang direncanakan kemudian aktualnya kemudian hasil hitunganmu. Kok lupa saya. Kalau nggak salah tak di atas tabel geometri aktual di bab 4. Bab 4. Bab 4. Oh ini nah. Bab Di halaman 56 Om. 56. Halaman 56 ya Mas Justinus. Bab 5 Kak, Pak. Bab 4. Karena ini udah muncul di sini nih. Halaman 56 paragraf terakhir. Nanti muncul lagi di bawah lagi. Ada 56. 56. Bab 4. Sudah dapat. Nah, di situ Justinus tertera 29 hari kerja rata-rata ya. Iya, Pak. Nah, sambil dilihat mana anunya tulisannya. Online. Kemudian rata-rata peledakan itu sebanyak 88 lubang. Kemudian produksinya itu 920.643 BCM per bulan periode Juli ya. Sementara targetnya itu 873.199 BCM per bulan. Jadi artinya yang aktual itu melebihi atau melampaui dari target. Sudah dapat belum, Yus? Tinus? Halaman berapa, Pak? 56. Halaman 56. Oh, ini powder faktor. Lain 56 yang kamu kasihkan ke saya ini dari Fakultas Teknik. Ini 56. PDF-nya ini. Bawahnya lagi dah. Lihat nih sebelum. Nah, itu geometri faktual. Di bab 4 di kok beda ya kamu sama yang dikasihkan ke saya ini. Di atasnya tabel geometri aktual 41. Coba naikkan ke atas. Yang ini, Kak. Iya, naikkan ke atas. Penggunaan bahan peledak. Naikkan ke atas. Terus lagi. Kok beda ya? Terus lagi. Nah, di atas ini lagi. Loh, kok ini? Oh, ini yang ada yang satunya lagi. Nanti dulu. Yang resmi yang mana, Justinus? Draftmu mah yang mana nih draftmu nih?
yang resmi mana nih? Yang resmi dikirim ke penguji atau yang resmi punyamu? Jangan membuat bingung orang nih. Ada enggak? Nggak tahu aku simpan di mana Pak yang resminya. Powder faktor tadi coba cek di bawahnya ada apa itu? Yang tadi. Di atasnya geometri aktual. Ada? Powder factor. Orang Yang tadi di atasnya tabel tadi. Coba Justinus. ini powder factor Pak. Bawahnya lagi. Sedikit. Geometri Bawah lagi aktual. sedikit. Naikkan sedikit. Dinaikkan. Paham enggak maksudnya dinaikkan? Halamannya dinaikkan. Oh, Beda kah yang kamu kasihkan ke fakultas? ada dua Pak aku bikin Pak. Pertama yang ku kasih itu yang salamnya. Ini Kak Pak, penggunaan bahan peledak. Mana nggak kelihatan di screen-nya? Dinaikkan dulu halamannya. Mana ya? Sebentar. Ya ini mana ini? Itu nggak bisa dinaikkan nggak? Halamannya Kak Pak. Ya. 67. Halamannya dinaikkan nggak bisa? Kok tetap aja? Justinus, Ya, dengar? dengar Pak. Ya, coba dinaikkan halamannya tadi itu. Yang ini, lihat powder faktornya dinaikkan halamannya. Jadi halaman 67 gitu loh maksud. Baterai dinaikin. Bisa nggak? Kalau nggak bisa saya naikin nih. Baterai senang aja naik ini. Enak itu. 84 ya? Halamanmu nggak bergerak gitu kok. Udah bergerak. Coba di close dulu. Di ini dulu, stop share dulu. Stop share. Baru share ulang lagi. Yang mana yang kamu kasih lihat tadi? Mana ini nggak ada? Yang powder factor. Nggak ada. Kamu kebanyakan buka window itu. Jadi Kebanyakan bingung. buka window. Jadi Masuk bingung. angin kamu kebanyakan. Atau poinnya gini aja dah, Justinus. Bisa dengar ya? Ya, Jadi nanti tolong kalau mau maju lagi kapanpun nanti tolong dipersiapkan satu mana-mana yang penting saja yang harus dibuka, tidak mesti harus semua dibuka. Jadi sharingnya mudah untuk kamu munculkan ya. ya Pak. Sekarang saya tanya saja sudah. Itu dalam bulan Juli yang direncanakan targetnya itu adalah untuk OB itu 873.199 BCM per bulan. Betul? Ya, Iya, dari mana? Ini yang nulis kamu loh, ini
yang dikirim ke saya PDF-nya nih. Paham enggak maksudnya nih? Paham, Ayo, Pak. cepet nih, pesawat mau berangkat nih, cepat nih. Oh, yang perencanaan ini, Pak. Saya tanya target rencana di perusahaan itu berapa gerang di bulan Juli 2019? Targetnya 873,199, Pak. Kok koma sih itu? Itu ribu kah koma? 873.199. 873.199 BCM ya? Iya, Pak. Aduh. Terus dari aktual lapangan Aktual di lapangan 920.643. 920.643 BCM per bulan. Iya, Pak. Bukan Mana rasanya ada saya minta buat tabulasi perbandingan itu, Mas? Ada nggak? Ada nih. Ini, Pak, geometri aktual. Tampilkan tabulasinya. Tabel. Saya buat minta gitu kan kemarin. Tabelnya di bab 5. Yang kajian produksi peledakan. Ini, Pak. Ini planning perencanaan di lapangan aktualnya produksi 1 bulan 920.643. Langkah perbaikannya 876.103 BCM. Ya itu yang mau saya tanyakan sebenarnya kalau dilihat di bab 5 kamu tuh ada di halaman 83 dari kajian geometrinya ada, kajian penggunaan bahan peledaknya ada, kemudian kajian produksi peledakannya ada di sini ya. Ya, Pak. Pertanyaannya, sekarang kalau aktualnya melampaui target, sebenarnya menguntungkan apa enggak ya itu ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya. Kenapa enggak menguntungkan? Ya, soalnya kalau melebihi target dia apa? Tidak tercapai target produksi peledakannya. Dibalik ya. Justru kalau kurang dari target berarti tidak mencapai target. Kalau melebihi target itu kan lebihnya 47 ribuan tuh. Ya. Nah, tetap menguntungkan dengan fragmentasinya 30 sampai 60 cm. Ya. Iya, Pak. Kenapa? Kalau kamu lihat coba di halaman 83 itu kan terlihat itu. Tetapi ini sekali lagi ini penelitian ya. Melebihi ataupun kurang dari target itu tetap kita akan lihat secara teoritisnya. Nah, setelah kamu perbaiki itu hanya kelebihan 2000 sekian aja, 2600 kalau nggak salah itu. Artinya plus minus antara target maupun nanti yang menjadi aktual kalau hasil teoritisnya gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Kamu punya peta situasinya? Peta situasi di bab Ini di pit Merandai ini maksudnya pit yang seperti apa ya? Ada gambarannya nggak? Coba kamu jelaskan. ini, Pak, gambarnya, Pak. Di pit Merandai Secara itu keseluruhan. sebentar.
Di pit Merandai itu apakah ada satu pit saja, kemudian dibagi beberapa blok, atau blok itu adalah membagi dari vertikalnya atau horizontalnya? Masih ingat nggak? Karena ini Juli 2019 nih. Peta situasi itu bukan foto ya. Nah ini. Ini yang mana bloknya? Blok-blok. Ya, bisa dibesarin enggak tuh? Ini gambarnya nggak bisa. Di sini Pak blok-bloknya. Di mana? Yang di kota-kota ini blok. Ya, ditunjukkan. Pakai kursormu tuh. Ini di halaman berapa dia adanya ya? Ada di halaman berapa ya? Ada di halaman 16. 16 tuh di lampiran atau di bab 5 atau bab Bab berapa? 2, bab 2. Di bab 2. Ya, peta lokasi dan SIM, blok dan RL posisi penelitian. Di bab 2 itu beda ini. Yang diberikan ke saya lokasi penelitian aja. Peta wilayah izin usaha di halaman 8 nih malah. Peta itu nggak ada loh. Yang lokasi dan letak SIM, Pak. Ya ini di halaman 16. Ya, 16. Mana blok 1, 2, 3, 4, 10, 11 tuh? Yang ini Pak, yang di kotak-kotaknya nih. Ya, Ini enggak kelihatan. ditunjukkan dengan kursormu coba. Tahu kursor nggak? Kursor tuh yang kamu dudukin tuh nah, kursi namanya ya, lupa saya. Sabar Pak Tri, sabar. Mau hujan Pak Tri. Ini bloknya kalau hasilnya itu dalam bulan Juni saya lihat ada blok 1, 8, 10, 11 ya? Iya. Iya. Oh, blok-blok ini nanti dengan ada hitungan geometri dan bahan peledak. Bahan peledaknya sendiri ya di masing-masing blok ya? Iya Pak, ini kalau yang di sini SIM-nya mewakili blok Yang mana? ke arah utara. Ini Oh, Pak kamu nggak SIM bisa 4, besarkan SIM itu 3. ya? Nggak bisa dibesarin ya. Yang mana Om? Om lagi. Yang mana? Yang kotak-kotak ini bloknya SIM ya? 4, SIM 3. Iya. Yang kotak-kotak ini bloknya kah? Ya, yang kota-kota ini bloknya Pak. Kayaknya bukan deh ini. Oh, ini blok. Yang di luarnya Pak bloknya. Yang B9, B10, B11, B12. B1, 3, 4. Ya itu yang mana ini? Bloknya tuh yang arah utara Pak. SRL itu apa ya? Oh, Request level. ya. Ini saya besarin sendiri nih, males kamu nggak bisa besarin. Ini bloknya, blok 9, blok anu. Nah, di mana kaitannya yang diledakkan itu? Berarti blok ini dalam satu pit terdiri dari beberapa blok gitu kah atau gimana? Anu Justinus. Dari satu blok ini Pak terdiri dari berapa titik? Loh, jangan dibolak-balik. Itu dalam pit Merandai. Iya. Kemudian ada blok-bloknya. Aduh. Ya. Iya Pak. Blok-bloknya ini di dalam pit Merandai tadi ya. Nah, ya, Pak. saya jadi bingung sendiri kan. Nah, saya tanyanya begini aja dah. Dari blok-blok itu ada hitungan geometri aktual ada ya. Hitungan bahan peledak aktualnya ada ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang yang di teoritis itu yang kamu hitung berdasarkan RLAS itu untuk yang mana?
untuk keseluruhan? Di RLAS. Kan ada tuh kamu hitung teoritisnya RLAS ya? Untuk Pak. menjadi perbaikan yang tadinya lebih 47.000 menjadi 2.600 saja. Iya. Ya. Nah, Pak. itu untuk seluruh pit disamaratakan, seluruh blok yang disamaratakan atau seperti apa? Ya, seluruh blok, Pak. Seluruh blok ya. Iya. Padahal blok itu masing-masing punya geometri tersendiri, mempunyai bahan peledak tersendiri ya aktualnya itu. Gimana? Iya, Pak. Oh, disamakan aja gitu ya? Enggak, apa? Yang pakai RLAS itu enggak sendiri-sendiri, Pak. Soalnya kalau di banyak hitungan. Oh, banyak ya. Aduh, kamu nih. Saking banyaknya jadi harus ini jadi satu aja gitu ya. Atau saya tanya yang dihitung di dalam RLAS itu kira-kira untuk blok mana? Yang hampir sama dah. RLAS. Nggak tahu ya. Ya itu ya, nanti kamu coba cek lagi. Siapa Justinus? Saya tadinya maunya ngeceknya apakah memang ini dihitung per blok atau secara keseluruhan. Karena saya lihat di blok-bloknya itu geometrinya variasi ya, walaupun tidak jauh. Kemudian bahan peledaknya juga demikian. Nah, tahu-tahu muncul dengan hitungan teoritismu jadi satu saja gitu. Itu mungkin Pak Andi. Oke, Pak Tri. Silakan dilanjut. Nanti kalau umum bolehlah nanti saya tanya. Oke. Terima kasih Pak Tribudi. Pak Sundoyo silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini penguji utama sudah detail sekali ini kayak ini. Jadi saya hanya menambahkan beberapa saja, tapi ya tetap harus diklarifikasi. Jadi terkait dengan tujuan Mas Justinus, itu ada 3 target produksi. Suaranya kecil Mas Sundoyo. Halo? Suaranya kecil. Sudah mentok Pak ini Pak. Oh, kecil barangnya berarti. Mentok Pak, mentok. Tidak mentok Pak. Cuman Mbak Elsa mudah-mudahan nggak dengar gitu kan, nggak enak jadinya. Beda level lah. Oh nggak level, Mentok beda itu level. berarti kedalamannya Pak, deep hole-nya itu pas segitu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Lanjut. Ya, siap. Karena yang dipakai berapa in aja nih. Kalau yang kan komentar mungkin 12 in ya. Oke, lanjut. Oke, Mas Justinus. Yang kedua, efektif terhadap target produksi bahan bakar yang dipakai, kemudian evaluasi fermentasi. Kemudian, halo Mas Justinus, dengar ya? Iya Pak, dengar Pak. Wah, siap. Pak Tri aja kayak yang kecil itu ya, Mas keras loh badan. Jadi setelah saya baca review, overall sih lumayan agak bagus ya, sudah sedikit lengkap dari beban yang diharapkan dengan data yang disajikan. Tetapi ada beberapa memang narasi terkadang miss dengan data yang disajikan. Yang pertama mungkin ini ya, normatif saja, tadi sudah di review sama Pak penguji utama, tulisan metodologi penelitian itu juga memang benar karena saya juga di sini sudah mencatat beberapa catatan bahwa masih banyak penulisan yang ukuran fontnya yang tidak sesuai ya, masih ada yang kayak yang 10 ya kecil, kemudian penulisannya juga harusnya italik tidak italik, nanti dicek keseluruhan secara umum untuk diperbaiki ya. Ya Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya masuk ke latar belakang. Latar belakang itu dia masih narasi umum. Padahal sudah dijelaskan tadi di presentasimu itu bagus bahwa
latar belakang kenapa sih kamu mengambil judul itu bahwa melampaui target loh. Kan gitu ya, bener nggak? Dari target 8.000 menjadi apa 9 tadi ya? Ya, Pak. Nah, sehingga hubungannya kan dengan PF tuh. PF itu hubungannya dengan apa Mas Justinus ya? Loading density. Bukan. Bukan itu. Saya memahami apa? PF itu apa? PF itu hubungannya dengan apa? Bahan peledak. Iya, yang bahannya dipakai gitu kan gitu. Bahan peledak hubungannya apa itu? Ya, hubungannya yang geometri peledakan, Pak. Ais, kamu nih. Hubungannya dengan kos biaya itu. Oh ya, kos biaya. Itu. Kok ya semakin geometrinya banyak lubang ya semakin bahan peledak gitu. Kan intinya ini kan mencari efektivitas yang target produksi itu loh tujuanmu itu kan itu toh. Sehingga melebihi. Nah, syukur-syukur narasi tersebut itu dimasukkan di dalam latar belakang sehingga dia itu gambaran awal sudah tercermin. Oh, latar belakangnya tuh ini toh. Karena tak baca secara keseluruhan itu masih normatif. OB dibongkar pakai peledak. Kemudian perhitungan PF, perbandingan ini OB dengan bahan peledak dan sebagainya. Apa bahan peledak dengan OB dan sebagainya itu ya nggak normatif. Padahal latar belakang itu adalah sebagai dasar pijakan Mas Justinus untuk mengambil judul itu, dimasukkan saja. Itu bagus itu. Oke, kemudian yang selanjutnya. Ada beberapa poin yang saya baca tadi bahwa jarak dengan peledakan dengan rumah penduduk itu dekat sekali rupanya itu ya. Ada berapa ratus meter aja itu tadi itu. Ada kan? Ya, Pak. Dari posisi high wall-nya. Nah, kalau bisa ya dibatasin saja di batasan bahwa intinya tidak berhubungan dengan getaran tanah, ground vibrasi gitu. Makanya nanti tak baca juga di hasilnya memang mengurangi kedalaman lubang bor kayaknya tadi itu. Ya kan gitu ya. Sehingga kenapa sih dikurangi kedalaman lubang bornya? Karena fungsinya untuk apa? Mengurangi apa itu? Mengurangi biar nggak mentok, Pak Sundoyo. Nah, itu ya masalahnya. Apa? Mengurangi biar nggak mentok. Karena ada beberapa titik poin yang memang berdekatan dengan masyarakat. Ini dibatasin saja karena di situ nanti bisa melebar. Itu ground vibrasi jadinya memang nanti kan gitu ya. Nah, ground vibrasi itu salah satunya adalah dengan mengurangi apa? Loading density. Bener nggak? Iya, Pak. Apa loading density itu? Loading density ialah berapa jumlah bahan peledak per 1 meter. Ya, per 1 meter. Nah, logikanya kalau dikurangi, otomatis juga vibrasinya juga berkurang. Kan gitu ya? Oke. Iya, Pak. Nanti ditambahkan di situ kalau silakan karena banyak itu apa berdekatan itu saya baca. Kemudian yang selanjutnya pada gambar tahapan pemboran pada halaman berapa tadi itu ya? Gambarnya sudah lumayan bagus. Sudah saya lihat sih sudah tahapan-tahapan. Cuman ada satu yang miss deh. Yang miss itu untuk penentuan titiknya belum disinggung. Penentuan titik kalau di tempatmu sana, Ya, praktek skripsimu, penentuan titik lubang bor kayak apa? ya Bardan dan spasi, Pak. Penentuan titik, Mas. Jadi sebelum diledakkan itu biasanya ada planning ya di dalam peta rencana. Peta rencana itu bahwa titik-titik daripada peta peledakan itu, rencana peledakan itu ada titik-titik dengan jarak tertentu itu tadi loh. Makanya ada prepare toh. Prepare itu kan persiapan untuk sebelum kita peledakan kan. Persiapan pemboran. Ya. Betul, preparasi. Ya kan? Preparasi itu antara rencana dari peta, kemudian kita lihat di lapangan. Oke?
Fungsi Ya. doser itu untuk apa juga? Doser untuk apa tuh? Doser itu untuk apa? Yang kamu Doser itu simpulkan di ini. untuk membersihkan lahan untuk pemboran, Pak. Oh, lahannya sudah bersih, sudah di line clearing duluan kok. Ngapain dibersihkan? Oh, kan ditambang itu kan dari line clearing duluan toh, kan udah bersih toh. Di situ fungsi dari alat bulldozer itu adalah fungsinya untuk meratakan maupun menyesuaikan luasan terhadap request luasan rencana peledakan tadi itu loh. Oh, kalau kurang luas didorong lagi sesuai dengan luasan yang mau diledakkan. Kan hubungannya dengan target produksi tadi itu, Mas. Ya. Kemudian Ya, Pak. penentuan titiknya itu kalau di tempatmu itu, makanya di sini belum jelas detail secara kamu narasikan. Penentuan titik itu nggak sembarangan juga. Kalau di sana gimana di PPE? Penentuan titiknya. Datang, tiba-tiba datang langsung naruh-naruh titik-titik gitu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa? Gimana? Penentuan titik itu biasanya dikerjakan pertamanya oleh survei, Pak. Ya, itu maksud saya. Walaupun itu survei itulah, karena setiap titik itu sebetulnya mempunyai titik koordinat, Mas. Ya kan gitu ya. Itu yang loss-nya di situ Ya, Pak. tak lihat. Nanti tambahkan ya, supaya nanti di dalam prosesnya benar, tahapannya benar, komplit, nanti bagus juga hasilnya. Kemudian yang selanjutnya, pada halaman ini, 66 itu, ada satuan yang amonium nitratnya 94,5% dan fuel oil 5,5. Itu mungkin 5,5% mungkin kan ditambahin aja persennya. Kemudian yang penulisan titik dan koma itu berbeda penafsiran maupun pembacaannya. Tadi itu kan tak lihat 197,88 ya. Kok koma sih? Padahal di bawah tak lihat hasil perhitungan tabelnya itu 1.900 gitu ya. Beda kok, makanya Pak Tri tadi miss juga, koma apa titik ini. Mendingan tidak usah dikasih titik, tidak usah dikasih koma ya, mendingan gitu aja malah enak kita baca. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ya, itu di tabel halaman 66 itu. Oke ya. Nanti diperbaiki itu 66 halaman 66 itu. Oke, lanjut. Sekarang untuk ukuran fragmentasi pada halaman 70. Justifikasi atau statement 30 sampai 60 cm itu paling tidak kamu harus bukan helm di taruh kemudian difoto, tidak. Paling tidak ada hasil penelitian yang memang di situ mencerminkan ukuran tersebut. Halaman 70 itu. Sehingga nanti hubungannya dengan fragmentasi itu apa? Ya alat muat kan. Alat muatmu kan sudah cukup besar juga kita lihat dari itu ya, tidak ada masalah sebetulnya. Makanya PF-nya mau diturunin supaya efektif uangnya kan gitu ya. Ya, Pak. Nah, di sini itu loh. Ini cara mengukur fragmen kan tidak serta-merta 30 sampai 60. Kamu silahkan mau pakai metode Kuznetsov, pakai metode apa itu yang sistem kamera yang difoto kemudian di generate dan sebagainya, lupa saya itu enggak masalah, yang penting 30-60 cm ini validasinya mana gitu. Oke. Kemudian betul apa tadi kata Pak pembimbing penguji utama tadi, bahwa narasi untuk kegiatan peledakan pada halaman berapa ini tadi saya baca, ditambahi narasi untuk per blok. Karena bahasamu kan pit itu, padahal pit ada beberapa blok kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira kamu pas penelitian di sana itu dikerja keseluruhan semua pit atau di bagian blok mana saja? Biasanya di bagian low wall, Pak, dengan high wall. Iya, low wall dan high wall itu kan punya blok kan? Iya. Maka kamu di halaman 67 itu loh, 67, kemudian di halaman 75 itu kan ada berblok-blok, sebutin aja bahwa kamu
kerja itu di bagian blok-blok ini, jadi tidak keseluruhan. Makanya tadi ditanyakan Pak Tri, ini per blok kah atau keseluruhan kah atau gimana? Per blok. Termasuk saya juga gitu, bahwa satu pit itu memang terdiri dari beberapa blok, padahal kamu kerjanya nggak semua pit, ya kan? Enggak, Pak. Kalau saya lihat di sini cuman kamu kerja itu di blok 10, yang mayoritas ya, 11, 11, 9, 9, 8. iya. Berarti kan ada blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya yang memang tidak masuk di penelitian kamu ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Kemudian yang belum tercerminkan tadi untuk saya, catatan yang mungkin terakhir lah, intinya adalah evaluasi sandingkan, evaluasi fragmentasi peledakan aktual dengan teoritis berbentuk table. Jadi nanti enak kita reviewnya. Kalau kayak gitu kayaknya agak sedikit susah. Mungkin itu dari saya, Pak Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sundoyo. Kita ke penguji berikutnya, itu Pak Ibnu Hasim. Silakan Pak Dr. Ibnu Hasim. Ya, oke, makasih waktu yang diberikan. Mungkin yang perlu saya sampaikan ya, ini merupakan suatu tambahan aja ya, mungkin sudah banyak disampaikan oleh Pak Tributi ya sama Mas Sundoyo ya. Jadi ya kalau saya lihat ini ya, memang si Ayub ini memang agak sedikit kurang bisa menjelaskan terkait hasil yang diperoleh di lapangan ya, data-data. Mungkin yang perlu dipahami lagi sama si Ayub, itu harus bisa membedakan ya mana yang data real dan data-data yang direncanakan ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara kajian itu adalah membandingkan antara actual dengan rencana. Tentunya dari ini kan pasti ada penyimpangannya berapa persen ya itu ya, atau ada deviasinya penyimpangannya, sehingga dari penyimpangan itu nanti dipilahkan, dipecahkan, diklarifikasi mana yang persentase yang terbesar, mana permasalahan itu ya. Sebelum dia untuk mengkaji, dari saudara Ayub ini masih agak sedikit bingung ya membedakan antara ditanyakan tadi yang oleh Pak Tributi dan Mas Sundoyo ya, terkait dengan data-data aktual seperti yang ditanyakan Mas Sundoyo tadi, ada terkait dengan bagaimana cara penentuan awal untuk melakukan suatu peledakan. Memang perlu itu terkait dengan dari desain atau planning dari peledakan sendiri. Biasanya yang membuat plan itu ada seorang engineer blasting ya itu ya. Mungkin yang perlu dipahami dari saudara Ayub itu yang terkait dengan dasar dengan peledakan tersebut ya. Contohnya mengenai mungkin terkait dengan apa yang ditanya Mas Sundoyo, yaitu bagaimana membuat preface awal dari suatu peledakan seperti apa. Mungkin itu juga harus tahu. Mungkin bisa saudara Ayub bisa menjawab ya, bagaimana membuat suatu preface awal peledakan. Bisa mungkin ya? Preface. Ya, bisa menjawab mungkin saudara Ayub? Bisa, Pak. Gimana cara membuat preface awal peledakan? Jadi begini, Pak, cara membuat preface dari awal tuh persiapan pemboran, Pak. Jadi kegiatan persiapan pemboran ini mencakup pemasangan titik sebagai tanda bagi operator untuk menempatkan posisi mesin bor. Penentuan titik bor ini dikerjakan biasanya survei, Pak. Tujuannya untuk menentukan barden dan spasi antar lubangnya. Hal ini dilakukan secara teliti agar barden dan spasinya tidak berbeda, Pak. Caranya gimana itu? Kan misalkan daerah yang mau diledakkan daerahnya datar ya, belum ada lubang, belum ada
free base-nya ya. Itu Ya. menentukan awal seperti apa? Untuk membuat free base dulu itu. Seperti apa? Ya pakai alat bantu, Pak. Alat bantu gimana? Besar. Ya enggak, bukan alat bantu. Alat bantu apa? Dosa. Misalkan daerahnya datar ya, belum pernah diledakkan, masih datar gitu ya. Ya. Nah, gimana nih cara membuat free base-nya itu? Free base awal. Prepes awal. Tahu free base kan ya? Biasanya dari itu ditentukan, Pak, di mana Iya, betul ditentukan. Terus gimana caranya? Dengan teknik peledakan seperti apa? Caranya dengan teknik peledakannya? Bisa? Ini harus bisa, harus dipahami ya. Kalau untuk peledakan itu harus ngerti ya. Kalau bagaimana membuat free base awal ya, itu. Memang tentu kan orang survei ya, ini. Ya, terus gimana supaya terbentuk bidang free base itu loh? Seperti apa di lapangan? dengan memakai meteran, Pak. Iya, pas pakai meteran dong. Cara pakai meteran. Ya, prepes. Menentukan di mana arah bar dengan spasi, Pak. Membuat free base, membuat free base ya. Nanti semacam buat lubang bidang-bidang Bebas. ledak itu loh. Bagaimana? Oh, bidang ledak. Cara buat bidang bebas, Mas. Kan kamu sudah ke lapangan kemarin. Ya. Ya iya, pastinya tahu. Nah, itu kan sebenarnya dasar ya, dasar sekali ya, itu yang harus dipahami sama saudara Ayub ya, gitu ya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, saya ingin tahu ini ya, seperti apa ya untuk mengetahui real hasil ledakan seperti apa, real, volume real, Oh, bukan teoritis lah, real. dari perhitungan, Pak. Perhitungan apa? Itu Dari teoritis. Itu perhitungan itu teoritis ya, bukan real. mana gitu. Dari volume totalnya, Pak. Hah? Volume total. Volume total apa? Yang untuk menyatakan real. Nah, gimana Kalau di caranya? lapangan. Gimana? Pakai apa? Ini loh kenyataan segini nih realnya. Kamu tadi kan menyebutkan, oh realnya segini, teoritis segini, ya realnya seperti apa? Gimana cara menghitungnya? Ini dasar sekali ya. Kira paham nggak? Real caranya. Itu ada beberapa loh cara anunya. Ya, Pak. Cara untuk menghitungnya itu. Realnya di lapangan itu ada 2 cara. Tadi kan volume kan Anda kan bisa volume realnya segini, volume teoritis segini, itu kan ya. Ya, Pak. Nah, apa realnya seperti apa cara menghitungnya? Nah, itu jadi kalau volume real itu yang Anda angkut itu pakai dump truck itu pada blok itu pertama, kedua dengan pengukuran dengan teodolit survei. Jadi yang mau diledakkan, yang mau ukur dulu atasnya, originalnya, itu diledakkan, diambil, itu udah terangkut, nah itu nanti baru diukur realnya, sehingga nanti akan muncul 3 volume teoritis, volume trakon, sama volume joint survei atau volume real. Nah, nanti dari ketiga ini sebenarnya yang dipakai adalah volume joint survei itu, yang dipakai itu karena yang dibayarkan oleh pihak pemilik tambang ke kontraktor. Kalau volume trakon ini kan sebagai pengontrol aja ya, bener nggak yang diangkut nih? Gitu loh. Kalau nggak salah ya, pasti akan kalau penyimpangannya terlalu banyak ya antara volume
teoritisnya, volume trakonnya, sebagai volume survei ini inilah untuk mengontrol keduanya ini. Nyimpangnya banyak nggak nih gitu loh. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Nah, itu harus paham itu ya. Volume peledakan itu yang kalau teoritis ya itu ya, tapi kan namanya seorang perusahaan kan pasti ya nggak mau bayar salah. Nanti begitu diledakkan ternyata pasang pengisian sabrilnya atau steamingnya nggak pas kan, terjadi undulating segala macam di bawah sehingga yang diambil tidak maksimal, ya nggak mau bayar dia gitu kan. Yang dibayar ya volume trakon itu. Nanti sehingga orang perusahaan juga akan komplain ke pihak ini, pihak kontraktor bornya, blastingnya itu. Dilihat dari sekarang saya ingin tahu bagaimana Anda menentukan fragmentasinya harus sekian. Nah, itu gimana caranya? 1 meter kah diameternya, ataukah 70 cm kah, atau 50 cm, atau 2 meter diameternya. Itu gimana caranya? Itu acuannya apa parameternya untuk menentukan itu? Untuk menentukan fragmentasinya. Diameternya harus sekian. Nah, itu apa acuannya? Ya, Pak. Dasar sekali nih. Nah, seperti apa? Ngacunya pakai apa? Oh, ini peledakan ini harus diameternya 50 cm, 70 cm, Pakai 1 meteran, meter. Pak. Benar, parameternya apa? Kok pakai meteran? Apa parameternya? Parameternya pakai meteran, Pak. Meter sama meter, Pak. Nah, itu. Ini dasar ini ya, ini perlu dipahami ya, Saudara Ayub ya. Jadi ada kamu ngambil peledakan tuh, dalam suatu peledakan tuh ada filosofinya ya, filosofi. Filosofi itu ada teori-teori, pemahaman, itu cara-cara itu kan ya. Tapi orang-orang tentukan fragmentasi itu nggak sembarangan. Nanti kalau fragmentasinya yang perusahaan minta 2 meter, diameternya 2 meter. Nah, nanti dampaknya ngangkut angin nanti itu. Ngangkut boulder semua itu nanti. Apa parameternya? Ini sederhana aja sebenarnya. Ini yang perlu dipahami dari Saudara Ayub ya. Ngerti kira-kira? Nah, jadi gini ya, Mas Saudara Ayub ya. Kalau untukkan parameter diameter atau fragmentasi ini kan sebenarnya kan kita ini harus mengalokasikan alat mekanis itu apa gitu ya, alat loadingnya atau hauling itu apa, kapasitas spesalnya berapa, baknya itu berapa, itu paham nggak? Gitu? Paham, Pak. Nah, itu kalau yang kamu alokasikan dump trucknya HD yang high dump truck dengan yang truk yang Mitsubishi PS 150 ya beda itu kan. Ya, Nah, itu yang dasar untuk menentukan ini ya, fragmentasi ya. Oh, dari jumlah lebar baketnya. Ya alat loadingnya ya, alat haulingnya itu dong. Jangan sampai nanti truk itu ngangkut angin nanti, ngangkut boulder. Iya, Pak. Itu sederhana tapi harus paham kamu itu gitu kan. Nah, kemudian PF powder factor ya, itu gimana rumusnya powder factor ya? Rumus powder factor. Jumlah bahan peledak dibagi jumlah volume yang terbongkar. Apa? Jumlah bahan peledak dibagi jumlah volume yang terbongkar. Volume dibongkar berikan dari apa? Real atau apa? Yang realnya, Pak. Yang real. Masa real? Volume. Plan, Mas, plan. Ini planning. Perencanaan.
Ya, dipahami itu ya, siapa yang sederhana-sederhana itu ya. Nanti diharapkan di seminar 3 nanti semua semua yang teori-teori tentang peledakan ini dicermati semua, dipahami semua ya Mas Ayub ya. Jangan sampai nanti yang sifatnya dasar itu nggak tahu ya. Ini kan sebenarnya kan di skripsi ini kan kajian ya, kajian itu udah tingkatannya levelnya udah jauh di atas level dasar ya itu ya. Ini ya. Kalau kajian ya kan menyangkut kajian geometri peledakan ya terhadap aktivitas produksi ya. Nah, terus Anda juga nanti harus bisa membaca ya atau membuat suatu grafik antara hubungan antara fragmentasi dengan faktor itu kan ya. Kalau faktor atau PF-nya sekian itu fragmentasinya berapa itu yang anunya. Kalau PF-nya naik berapa faktor, kalau PF-nya turun seperti apa, itu ada korelasi hubungannya. Coba nanti coba seperti itu antara PF dengan ini ya, dengan fragmentasi. Ini kan kamu kan tidak membicarakan masalah kos ya, ini kan di luar biaya ya, luar kan lebih ke geometrinya ya, termasuk ini juga antara PF terkait dengan ini, dengan geometri, hubungannya PF dan geometri peledakan seperti apa gitu kan ya. Geometri mungkin Anda korekan dengan misalkan spacing burden atau streaming ini, bisa nggak dibuat korelasi antara PF-nya itu. Ya, itu aja dari saya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Asip. Institut Ayub Kambuno sudah ada 3 dosen penguji yang membahas mengenai skripsi Anda untuk seminar hasil. Kalau dari saya secara pribadi hanya nanti kita tambahkan saja pada saat bimbingan dengan perbaikan daripada dosen-dosen penguji. Cuma saya minta nanti lebih informatif lagi hasil tulisan Anda. Misal tadi seperti PF, Anda kan ingin membandingkan bagaimana keefisiensian penggunaan bahan peledak ya kan terhadap geometri. Ya, kalau kita tampilkan grafik, dari data itu muncul grafik, PF-nya seberapa, produksinya berapa, penggunaan bahan peledaknya dan lain sebagainya, itu kan muncul nanti kan nilai PF ya. Nah itu dengan geometri sekian, PF-nya sekian, itu munculkan dalam bentuk grafik, jadi bisa terlihat. Jika PF-nya sekian, ininya sekian, nah itu kelihatan naik turun grafiknya itu akan lebih mudah untuk dibaca gitu ya. Kalau hanya tabulasi sederhana, bukan grafik batang ya. Kalau grafik batang kurang jelas, lebih bagus nanti pakai grafik yang menggunakan garis ya. Kalau batang seperti ini tidak begitu tampilannya, mungkin ada yang nanti hanya terpengaruh terhadap tinggi ininya saja, tapi kalau grafik garis itu akan lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Ya, Pak. Nanti dan hubungannya dengan PF-nya ya, nanti akan bisa dilihat dari per hari. Saya mintanya nanti per hari dari peledakannya. Nah itu nanti akan muncul. Itu nanti yang di lampirannya harus muncul seperti itu. Dan data kamu buatkan tabel grafik, grafiknya munculkan di pembahasan, grafik munculkan pembahasan, akan lebih mudah. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak dosen penguji, Pak Tribudi Amperadi, Pak Sundoyo, dan Pak Dr. Ibnu Hasim. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak-Bapak sekalian? Pas saja ya. Pak Andi. Ada? Pas saja langsung. Ya. Oke, silakan Bapak-Bapak untuk mengisi lembar penilaian dari form yang telah dikirimkan oleh bagian akademik oleh Mbak Elsa dan segera di-apply untuk bisa direkapitulasi. Untuk Sinus Ayub Kambuno, revisi atau perbaikan Anda, notulensinya nanti bisa dimintakan di fakultas di bagian akademik sama Mbak Elsa ya. Itu hasil kiriman dari dosen-dosen yang ada. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak dosen penguji sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di acara seminar 2 skripsi Saudara Sinus Ayub Kambuno. Tetap sehat, jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.